Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini kita ketemu lagi di mata kuliah metode penelitian kualitatif, ya, kita daring untuk pertemuan hari ini. Di minggu kelima, sesuai RPS, agenda kita adalah pembahasan tentang perbedaan metode penelitian kuantitatif dan perbedaan metode penelitian kualitatif dari berbagai sisi. Jadi di sini kita akan membandingkan dua metode, karena itu metode yang sangat paling banyak digunakan ketika kita melakukan riset, ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ya silakan ya, di tengah-tengah boleh. Oke, teman-teman, ini kita masuk ke materi. Nah, kita lihat yang pertama di sini untuk metode penelitian kuantitatif. Jika dilihat dari modelnya, model itu kerangka besar ya, teman-teman ya. Jadi model itu bungkusnya metode. Jadi kita mengenal ada model, ada metode. Jadi jika kita mengibaratkan sebuah lingkaran, model itu lingkaran besarnya, metode itu di dalam lingkaran besar tadi. Nah, jadi ini modelnya, kita berbicara tentang hal yang umum terlebih dahulu. Nah, di penelitian kuantitatif, ya, modelnya itu untuk mengukur fakta yang objektif. Nah, sedangkan kalau di kualitatif itu berupaya untuk mengkonstruksi realitas sosial atau makna dan budaya. Jadi kualitatif itu lebih banyak meneliti tentang situasi sosial atau kemasyarakatan. Tapi kalau kuantitatif itu lebih kepada bagian-bagian dari masyarakat tersebut. Ya, misalnya motivasi, kemudian kepribadian, ya, kemudian hasil belajar. Kemudian yang kedua, di penelitian kuantitatif itu terfokus pada variabel-variabel. Saya rasa ini jelas. Jadi kalau kuantitatif itu idealnya ya variabelnya minimal dua, ya. Apa yang akan dilihat? Mana variabel X, mana variabel Y. Tapi kalau di penelitian kualitatif itu tidak terikat pada variabel. Ya, tapi di situ lebih fokus pada interpretasi atau suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada suatu masyarakat. Nah, misalnya kita sekarang sedang musim hujan, ya, atau banyak terjadi banjir di Kota Semarang misalnya. Nah, jika kita ingin meneliti sebagai peneliti kuantitatif, ya, maka variabel-variabel apa yang dapat kita teliti dari kejadian banjir tersebut, misalnya pengaruh intensitas hujan terhadap kejadian banjir di Kota Semarang. Nah, itu berarti kuantitatif. Nah, tetapi eh, kalau untuk penelitian kualitatif, ya kita melihat banjir secara keseluruhan. Misalnya dampak banjir terhadap pendidikan anak usia dini di Kota Semarang. Nah, jadi yang kita lihat lebih luas, tidak hanya pada variabel-variabel yang sifatnya parsial saja. Nah, kemudian yang ketiga, jika penelitian kuantitatif itu valid dan reliable adalah kunci. Jadi instrumen yang digunakan pasti sudah valid terlebih dahulu, sudah reliable terlebih dahulu sebelum digunakan dalam penelitian di lapangan, dalam pengumpulan data di lapangan. Tetapi dalam penelitian kualitatif itu kuncinya itu bukan valid dan reliable-nya, tapi kunci itu adalah keaslian. Keaslian itu berarti apa adanya, ya. Masyarakat itu mengatakan apa terhadap topik yang sedang diteliti situ. Nah, validitas reliabilitasnya nanti melalui kegiatan triangulasi. Nah, seorang peneliti itu harus jujur, ya, harus menuliskan apa adanya, tidak perlu memaksakan sesuai dengan keinginan
kita sebagai seorang penulis ya. Jadi asli kalau kualitatif. Kemudian untuk kuantitatif ya, dia tidak tergantung pada konteks, tapi lebih kepada variabel tadi. Sedangkan kualitatif itu tergantung pada situasi. Biasanya ini penelitian-penelitian kualitatif itu update ya, tergantung dengan situasi yang terkini sedang ada. Kemudian untuk perbedaan yang kelima, di kuantitatif itu terdiri dari banyak subjek, sedangkan di kualitatif itu hanya pada beberapa subjek saja. Maksudnya bagaimana? Di sini di kuantitatif itu eh, yang diteliti itu jumlahnya banyak, teman-teman. Ya, idealnya ketika kita melakukan penelitian itu kan 30. Nah, maksudnya itu subjeknya itu banyak. 30 itu banyak loh teman-teman untuk dilakukan sebuah riset ya, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, tapi di kualitatif tidak dibatasi seperti itu harus 30. Bahkan satu orang pun bisa ya. Jika memang kasus itu hanya terjadi pada satu anak, dua keluarga atau dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Asalkan data yang diperoleh itu diambil dengan metode yang tepat. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kalau di kuantitatif itu subjek penelitian atau jumlah sampelnya itu sudah ditentukan dari awal, belum berangkat melakukan pengumpulan data. Tapi kalau kualitatif itu tidak. Jadi kalau satu orang ternyata belum belum memperoleh jawaban yang meyakinkan, belum oke, kita cari orang yang kedua. Belum oke lagi, kita cari orang ketiga dan seterusnya. Ya, tapi pada intinya di sini kualitatif bisa dengan jumlah eh, informan yang terbatas atau sedikit. Oke. Cuma kadang beberapa yang terjadi di penelitian kuantitatif di mahasiswa PG PAUD, misalnya tadi kan subjek penelitian itu minimal 30 anak, padahal di lembaga TK kadang ada yang jumlah anaknya itu kurang dari 30. Terus bagaimana? Apakah penelitiannya harus ganti subjek ke sekolah lain yang memenuhi 30 atau lanjut ya? Kalau saudara misalnya nih menemui hal seperti itu, kebetulan kok saudara menggunakan kuantitatif ya, kemudian kok di lembaga tersebut hanya memiliki 20 siswa saja, 20 murid saja, sedangkan idealnya itu 30, maka saudara harus bagaimana ya? Tetap lanjut saja di lembaga tersebut. Artinya populasinya itu ada 20. Sampelnya berarti ya 20. Jadi sampel itu diambil dari keseluruhan populasi. Maka teknik samplingnya dinamakan sampling jenuh. Ya, artinya sampling jenuh itu berarti mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel karena jumlahnya yang sangat terbatas. Tapi saudara harus jelaskan ya alasannya kenapa kok diambil semua ya karena jumlahnya terbatas. Jadi boleh saja tidak ada masalah bagi si peneliti di kuantitatif kalau ternyata jumlah informannya atau sampelnya itu kurang dari 30 nggak ada masalah. Tetap lanjut saja. Oke. Kemudian kalau di kuantitatif ya analisisnya saya rasa jelas ya menggunakan statistik. Statistiknya itu juga akan sangat tergantung ya dari desain penelitian yang ditentukan oleh peneliti ya. Misalnya peneliti kok hanya ingin mengukur perbedaan tingkat prestasi peserta didik hanya pada satu kelas saja antara sebelum sama sesudah. Berarti kan desain penelitiannya hanya one group pretest post test design. Maka analisisnya menggunakan Paired Sample Test gitu. Hanya untuk mengukur pre dan post saja. Tapi ternyata kok ingin misal seorang peneliti ingin menggunakan desain yang lain, menggunakan ada dua kelas, satu kelas eksperimen, satu kelas kontrol, maka analisisnya juga akan berubah itu menggunakan independen ya sampel test bukan menggunakan paired. Nah, jadi intinya di situ menggunakan statistik ya, tapi statistiknya itu mau menggunakan yang mana karena jenisnya juga banyak ya, di situ akan tergantung dari desain penelitian, tergantung dari judulnya. Misalnya kalau tentang penelitian tentang hubungan ya
analisisnya statistik korelasional. Kalau tentang pengaruh, berarti statistik tentang regresi. Kalau ingin hanya menganalisis umum saja, ya berarti statistik deskriptif. Ya, jadi menggunakan statistik, tapi akan tergantung dari desain penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Nah, kemudian kalau untuk yang kualitatif, ya di situ menggunakan analisis tematik. Besok setelah UTS kita akan perdalam lagi ya bagaimana kita melakukan analisis data dalam kualitatif. Ya ada yang modelnya Mills and Haberman itu yang paling banyak digunakan ya oleh mahasiswa. Kualitatif ada yang modelnya interaktif, ada yang modelnya siklus. Ya, interaktif berarti ketika penelitian kemudian bisa lagi membuat proposal, kemudian bisa lagi pengumpulan data, jadi bisa bolak-balik kalau interaktif. Nah, kalau siklus itu berarti dia berurutan terus ya, melakukan studi pendahuluan, menulis proposal, mengumpulkan data, membuat analisis laporan, menulis proposal lagi dan seterusnya. Itu berarti siklus bolak-balik terus itu. Jadi kualitatif pun memiliki eh, macam-macam desain dan analisis dalam menuliskan hasil penelitian. Nah, kemudian di nomor 7 ya untuk perbedaan model kuantitatif itu peneliti tidak dapat tidak terlibat langsung. Jadi peneliti itu hanya mengamati saja atau bahkan hanya menyebar angkat saja, menyebar survei saja. Itu kalau kuantitatif. Jadi memperoleh data dari jauh pun bisa. Ya, misalnya saudara kemarin ada yang penelitian di Malaysia misalnya. Untuk datang ke Malaysia lagi membutuhkan dana yang banyak. Kebetulan saudara mengambil eh, penelitian yang metodenya kuantitatif. Tapi saudara masih punya link orang-orang di sana, masih punya komunitas di sana, misalnya katakanlah orang tua murid ya di sana. Saudara masih punya grup WA-nya. Nah, saudara tidak perlu datang lagi ke sana, tapi saudara hanya membuat Google Form saja misalnya gitu, pakai link, instrumennya sudah tersedia, linknya dikirim, saudara tidak harus menjadi bagian orang yang diteliti lagi nggak masalah. Kita orang ada di Indonesia, tapi saudara mengumpulkan data di Malaysia hanya dengan Google Form saja bisa selesai. Ya. Itu kalau kuantitatif, tidak ada masalah. Jadi peneliti itu tidak terlibat langsung dalam kegiatan penelitian. Oke. Tapi kalau di kualitatif seperti itu ya akan datanya akan sangat dipertanyakan ya, kevalidan dari datanya sangat dipertanyakan karena penelitian kualitatif itu idealnya adalah si peneliti itu harus terlibat dari situasi sosial yang diteliti. Kalau memang penelitian di Malaysia, kemudian kok saudara sekarang udah pulang ke Indonesia dan saudara memilih kualitatif, ya idealnya, bagusnya, saudara adalah menjadi bagian dari yang diteliti gitu ya. Saudara berarti harus datang ke sana, mengumpulkan data di sana, mengajar di sana, merasakan bagaimana menjadi orang Malaysia, merasakan bagaimana rasanya menjadi guru di Malaysia, merasakan bagaimana karakteristik orang tua dan karakteristik media, karakteristik lingkungan, karakteristik peserta didiknya. Sehingga feel-nya itu lebih dapat ketika membuat laporannya itu akan lebih mantap. Oke ya, itu teman-teman ya, ada 7 terkait dengan model dari perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi ini kerangka besarnya ya teman-teman ya, kita belum masuk kepada hal yang lebih fokus ya. Barangkali dari ini ada yang ingin didiskusikan dulu teman-teman. Kalau ada yang tanyakan nggak apa ya, boleh masuk ditanyakan. Atau mau resen dulu atau ketika saudara sungkan bertanya menuliskan di kolom chat dulu nggak apa-apa ya nanti saya baca sehingga enak ya mungkin kan beberapa ketika saudara mendengarkan oh ternyata ada yang kurang jelas nih saudara tuliskan aja di kolom chat nggak apa nanti kita bahas bersama. Oke ya itu kerangka besarnya teman-teman model atau wadahnya ya tadi lingkaran besarnya dari eh, metode penelitian karena mata kuliah kita kan metode penelitian ya bukan model penelitian. Nah, jadi di atasnya metode itu ada model. Ada yang mengatakan banyak model pembelajaran, ada metode pembelajaran itu juga beda ya maknanya juga jauh beda. Oke, saya lanjut ya kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dari sisi logikanya.
Kalau tadi sudah kita bahas dari sisi modelnya, kita lihat sekarang dari sisi logikanya. Jadi bagaimana logika dari kedua penelitian ini. Nah, kita lihat ada 7 hal juga ya, ada 7 komponen juga. Kita lihat yang pertama dilihat dari peran penelitian ya. Nah, kalau kuantitatif itu sebagai persiapan atau pendahuluan. Jadi biasanya itu penelitian kuantitatif itu ada yang penelitian multi years. Multi years itu dilakukan beberapa tahun. Ya, tahun pertama meneliti tentang misalnya saya ingin membuat sebuah produk teman-teman ya. Penelitian pertama saya itu di rumusan masalah saya ingin menanyakan tentang bagaimana kondisi awal terkait tentang pembelajaran di PAUD di Indonesia misalnya. Saya melakukan penelitian pendahuluan itu menggunakan kuantitatif. Nanti penelitian tahun berikutnya saya akan melakukan penelitian lanjutan dari penelitian yang pertama tadi. Ya, saya ingin membuat media terkait dengan kondisi anak di Indonesia. Itu tahun kedua. Tahun ketiga, saya ingin melakukan penelitian lagi. Saya ingin menghitung efektivitas dari pembelajaran yang pernah dilakukan dengan menggunakan media. Jadi peran penelitian dilihat dari sisi logika, kalau kuantitatif itu bisa digunakan sebagai persiapan atau pendahuluan. Ya, biasanya ketika kita ingin mencari masalah. Oke. Nah, kemudian kalau kualitatif itu peran penelitian itu lebih kepada sebagai untuk eksplorasi atau interpretasi. Nah, eksplorasi itu berarti kita berupaya untuk menggali suatu makna. Misalnya saya sedang menggunakan batik, teman-teman. Nah, batik ini kan kadang memiliki makna tersendiri. Ya, misalnya kita membuat judul penelitian terkait dengan makna batik produksi Kota Pekalongan. Sebutkan aja nama jenis batiknya. Itu berarti kualitatif. Seperti itu untuk mengeksplorasi. Berarti kita mendatangi para pengrajin batik, kemudian pasti setiap batik itu memiliki filosofi. Begitu juga batik yang dipakai di UNES, seragam UNES. Nah, itu juga memiliki filosofi khusus. Nah, itu adalah penelitian kualitatif. Jadi biasanya manfaatnya itu untuk sebuah eksplorasi atau untuk interpretasi. Jadi kita ingin mengungkap sebuah makna. Kalau saudara ada yang hobi buat teman-teman tari misalnya ya, ingin ingin meneliti tentang makna sebuah tari jaipong misalnya. Nah, kenapa kok gerakan jaipong itu seperti itu? Itu bisa diteliti. Jadi itu menggunakan kualitatif. Oke. Itu ya pertama ya teman-teman ya terkait dengan peran penelitian di kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang kedua terkait dengan hubungan peneliti dengan subjek penelitian atau orang yang diteliti. Nah, kalau kuantitatif tadi bisa berjarak. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak tidak terlibat langsung nggak masalah kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif harus dekat, harus dapat feel-nya ya. Bahkan ada ketika kita melakukan penelitian itu dari kualitatif itu ada penelitian di suku Dayak ya, pernah teman-teman orang itu ingin menggali tentang kehidupan suku Dayak. Nah, maka si peneliti itu melakukan penelitian dengan sembunyi-sembunyi, dia rela menikahi orang asli Dayak. Dia menjadi bagian di situ, tapi dia tidak mengaku bahwa dia sedang melakukan penelitian. Tapi dia menjadi bagian di situ. Jadi ingin melihat sesungguhnya bagaimana kehidupan mereka. Jadi benar-benar dekat kalau orang kualitatif. Kemudian kalau dilihat dari sudut pandangnya atau paradigmanya, ya kalau kuantitatif itu etik, ya mengutamakan acuan atau pendapat peneliti. Jadi sesuai dengan persepsi kita, sesuai dengan teori yang kita bawa dari bab 2. Nah, itu etik ya. Jadi kita berupaya mengkondisikan subjek penelitian agar hasil penelitian itu sesuai dengan keinginan kita. Itu kuantitatif. Nah, tapi kalau di kualitatif sifatnya itu emik
Ini sudah pernah kita bahas minggu lalu, teman-teman. Saya menyebutkan kata emik ya, semoga saudara masih ingat. Nah, apa maksudnya? Emik itu berarti mengutamakan pendapat dari informan, ya. Jadi kita harus mengakui bahwa semua yang dikatakan oleh informan itu menjadi sebuah kebenaran, walaupun itu bertentangan dengan teori. Karena memang tujuan kita di penelitian kualitatif itu untuk memperoleh teori baru, ya, atau bahkan akan mengganti teori yang lama dengan teori yang baru. Jadi beda hasilnya dengan teori bab 2 itu nggak masalah. Beda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu berusaha untuk membuktikan, ya, membuktikan teori yang digunakan di bab 2 itu sesuai atau tidak benar atau tidak di lapangan. Tapi kalau kualitatif itu boleh beda. Ya, bahkan bahkan yang diharapkan itu adalah beda. Jadi eh, apapun hasilnya, ya, itu ditulis, ya, itu sifatnya adalah emik, ya. Jadi kuanti itu etik, kualitatif itu emik. Ya. Kemudian eh, posisi peneliti. Nah, bagaimana? Ini saya rasa hampir sama ya dengan nomor 2 dan yang tadi di model yang pertama itu posisi peneliti itu di outsider, jadi di luar dari komunitas yang diteliti. Misalnya saudara ingin melakukan penelitian di lembaga TK, ya saudara paling ada di situ 2 bulan 3 bulan aja. Setelah itu kan saudara kembali lagi. Ya, kecuali memang kalau ada orang yang sudah mengajar lama di sebuah sekolah, ya, kemudian melakukan penelitian di situ, maka itu jadi penelitian PTK. Tapi kalau dari sudut pandang posisi peneliti, kalau kuantitatif itu bisa berada di luar saja, tidak perlu terlibat langsung. Tapi kalau kualitatif dia insider, ya, berarti dia di dalam eh, komunitas atau situasi sosial yang diteliti. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan teori kuantitatif dan kualitatif? Saya rasa ini sudah kita bahas ya kemarin di minggu yang lalu. Materinya memang khusus untuk membahas tentang kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. Nah, kalau teori di kuantitatif jelas ya dasar untuk meneliti. Saudara nggak boleh lepas dari ini karena itu pijakannya. Ya, itu ukurannya di situ. Itu indikatornya di situ di bab 2 di teori semua. Tapi kalau di kualitatif, ya, bahwa teori itu sebagai sebuah membuka wawasan baru dan nanti di bab 4 sebagai alat konfirmasi sesuai atau tidak dengan teori yang ada. Jika berubah ya tidak ada masalah. Nah, itu ya. Kemudian strategi penelitian kalau kuantitatif jelas teman-teman terstruktur semuanya, ya, kapan waktunya dilakukan, kemudian saudara akan melakukan eksperimen berapa kali. Eksperimen itu minimal 6 kali ya, ya, kalau saudara besok di seminar ada yang memilih dan lolos, kemudian sudah melakukan riset itu minimal ya 6 kali. Ya. Terstruktur 6 kali, materinya itu apa saja, pertemuan satu apa, kedua apa, sampai ke 6 apa, data yang akan dikumpulkan apa saja. Sudah sangat rapi ya. Sebelum datang ke lapangan, semuanya itu sudah tertata rapi. Kalau kuantitatif. Ya, kalau saudara orang yang senang rapi itu ya, semuanya berjalan dengan rencana baik ya berarti cocok dengan kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif tidak. Ya, pokoknya apa yang diperoleh di lapangan itu nanti dibawa. Nah, itu nanti saat analisis data kita bahas. Jadi data di kualitatif itu bisa banyak sekali. Katakanlah satu ember data yang kita peroleh di lapangan ketika kita di kualitatif. Tapi nanti dari ember itu nanti kita saring jadi segayung. Nah, segayung itulah yang ternyata akan kita jadikan hasil penelitian kita. Jadi memang di kualitatif itu tidak terstruktur. Ya, data apapun kita ambil, kita kita olah ya, kita peroleh, baru nanti dianalisis mana yang dapat kita gunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian kita. Itu yang menyebabkan kadang kenapa kok kualitatif lama. Ya.
Karena pokoknya orang kualitatif itu ya kita itu sebagai instrumen, manusia itu sebagai instrumen. Pokoknya saya dapat apa, saya ambil, saya ambil. Nanti analisisnya setelah kita dari lapangan kita analisis. Oh, ada kekurangan kita datang lagi ke lapangan. Oke. Kemudian cakupan temuan ya jadi sebuah dalil atau hukum ya nanti disimpulan misalnya terdapat hubungan yang sangat kuat antara terjadinya banjir dengan curah hujan di Kota Semarang. Itu jadi sebuah dalil. Nah, kalau kualitatif itu lebih kepada ideografik atau kondisi kekinian. Nah, jadi update. Jadi memang boleh menentang teori. Jadi misalnya kalau teori selama ini mengatakan banjir di Kota Semarang itu karena curah hujan. Ternyata saudara melakukan penelitian ditemukan ternyata banyak banyak got yang tidak bersih sehingga airnya tidak mengalir dengan baik. Temuan riset saudara di kualitatif itu ternyata bukan pengaruh hujan yang deras, tetapi justru karena pengaruh saluran air yang tidak lancar. Nah, berarti bisa membantah teori sebelumnya. Itu ya teman-teman ya. Semoga bisa diterima ya. Oke, itu eh, perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif dari sisi logika. Jadi sudah ada model, kemudian kita masuk ke logika. Gimana? Bisa diterima atau ada hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan barangkali? Lanjut? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sifat penelitian dari kuantitatif, teman-teman. Ya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini ada beberapa poin ya, nanti di slide berikutnya masih nyambung. Nah, dilihat dari identifikasi permasalahan. Ya, ini awal sekali yang harus saudara lakukan, ini juga sudah saudara lakukan ya, saudara sudah mengidentifikasi permasalahan, ya, kita mengaitkan misalnya dengan mata kuliah seminar kemarin, saudara sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan sehingga saudara sudah menemukan topik dan saudara sudah menemukan judul. Ya, intinya di sini adalah pembuatan bab satu sudah oke. Nah, kalau kuantitatif, ya identifikasi permasalahannya bagaimana? Di sini ada deskriptif dan berorientasi pada penjelasan. Ya, kalau kualitatif itu eksplorasi dan berorientasi pada pemahaman. Jadi memang kualitatif itu lebih dalam, ya, daripada kuantitatif. Ya, nanti latar belakangnya otomatis juga saudara harus lebih baik ketika dalam membuat proposal penelitian kualitatif. Kemudian setelah identifikasi berhasil ditemukan, saya rasa saudara sudah berhasil ya mengeksplor permasalahan-permasalahan semua, tinggal permasalahan yang dalam angan-angan saudara tinggal dituangkan saja nanti dalam pembuatan latar belakang. Nah, kemudian dilihat dari landasan teorinya atau teorinya. Kalau kuantitatif jelas sangat berperan ya, itu sangat utama, sangat penting, tidak bisa lepas dari itu. Kemudian justifikasi masalah penelitian dan spesifikasi kebutuhan penelitian. Ya, jadi teori itu diambil dari permasalahan yang ada. Permasalahan itu diambil dari variabel-variabel yang saudara angkat dalam penelitian. Jadi jelas di situ kalau ada tiga variabel ya berarti saudara dalam teori itu mengangkat tiga variabel itu. Kemudian hubungannya bagaimana antara ketiga variabel tersebut. Nah, dalam kualitatif ya landasan teorinya itu perannya kecil teman-teman ya. Tapi ingat ya seperti yang kita bahas minggu lalu walaupun di sini perannya kecil tapi harus tetap ada ya. Kalau tidak ada, kalau ada yang mengatakan bahwa tidak perlu teori ya berarti kita adalah orang yang naif ya atau kurang pengalamannya ya pengetahuannya ya. Jadi kualitatif tetap ada teorinya walaupun
peranannya kecil. Kenapa kok disebut kecil? Kenapa kecil ya? Karena bisa saja teori itu berkembang atau berubah ketika nanti melakukan pengumpulan data. Kemudian pembenaran untuk masalah penelitian, ya, untuk menguatkan saja permasalahan yang akan saudara angkat. Kemudian dilihat dari penentuan tujuannya, ya, spesifik dan sempit. Ya, jelas sempit itu artinya ada variabel-variabel tertentu saja. Kemudian data yang terukur, kemudian dapat diamati, ya, karena analisisnya juga menggunakan angka-angka, jadi sifatnya itu ya kuanti, sifatnya terukur dan mudah diamati, ya. Jadi lebih kepada hal-hal yang sifatnya fisik. Nah, itu ya. Jadi mudah diamati. Sedangkan kalau kualitatif itu sifatnya itu umum dan luas. Tadi ya, ada ada orang, kemudian ada eh, kondisi masyarakat, kemudian ada tempat, ya situasi sosial kan itu. Kemudian sifatnya itu lebih kepada pengalaman dari si informan ya atau peserta. Ya, jadi hal-hal yang tidak dapat diamati secara langsung, tapi harus dilakukan dengan wawancara ya untuk menggali informasi-informasi yang tidak tampak. Nah, jadi untuk menggali informasi tidak tampak itu kan salah satunya dengan wawancara yang mendalam. Terus sifat penelitian kita lanjut masih di sifat penelitian. Nah, dilihat dari pengumpulan datanya, kuantitatif itu instrumennya telah ditentukan, saya rasa sudah jelas. Ya, pada umumnya kita menggunakan angket, dokumentasi, ya, wawancara juga ada ya teman-teman. Kemudian ada juga instrumen-instrumen yang bentuknya tes ya tergantung dari variabel penelitian saudara. Kemudian datanya numerik, ya jelas individunya banyak. Tadi berarti individu itu maknanya adalah jumlah sampelnya, ya ada batasannya ditentukan dari awal. Nah, sedangkan kualitatif itu, ya instrumennya itu berkembang. Ya, saudara hanya membawa panduan-panduan saja, atau bahkan tidak bawa pun tidak apa-apa. Tapi di pikiran saudara itu sudah punya angan-angan. Nah, angan-angan itu sebagai acuan saja karena akan berkembang di lapangan. Ketika ada hal baru yang ingin ditanyakan, ya berarti silakan ditanyakan saja. Nah, kemudian datanya itu berupa hasil wawancara ya umumnya ya. Bisa berupa teks ataupun gambar ataupun hasil rekaman atau narasi atau dokumentasi video ya. Nah, jumlah individunya itu sedikit beda dengan eh, kuantitatif ya. Artinya di situ tidak menentukan berapa jumlah informan yang kita butuhkan. Jadi saudara kalau ada yang mengalami ya dari judul saudara kok mengalami kayaknya eh, subjek penelitian saya itu kok sangat terbatas ya kalau untuk permasalahan ini kok misalnya kemarin ada yang mengajukan judul ya di proposal terkait dengan pengalaman masa lalu yang tidak baik yang buruk gitu. Saya kok kayaknya jumlah sampelnya kok sedikit kok ya paling 5 orang atau 7 orang ya. Berarti gimana ya? Berarti saudara arahkan aja ke penelitian kualitatif. Jadi saudara kan bisa mengukur sendiri ketika judul itu di ACC, kemudian itu nanti misal seminar proposal lolos, berarti kan saudara harus melakukan penelitian terkait dengan apa yang sudah saudara tuliskan itu, sudah rencanakan itu. Saudara kan sambil berangan-angan ya, orang-orangnya itu siapa, subjek penelitiannya itu siapa. Kok ternyata itu jumlahnya sedikit ya, berarti saudara modifikasi judulnya sehingga penelitian saudara mengarah kepada kualitatif. Gitu. Ya. Walaupun kalau mau mempertahankan kuantitatif itu bisa dengan jumlah informan atau sampel yang sedikit dengan cara tekniknya sampling jenuh. Tapi kalau ingin diubah ya silahkan. Ya itu intinya metode itu dikembalikan kepada si peneliti ya. Tidak ada paksaan dari orang lain. Mana yang cocok itu dikembalikan kepada peneliti itu sendiri.
Kemudian di sini deskripsi, ya ada analisis deskripsi, analisisnya pengembangan tematik, ya, kemudian maknanya lebih besar daripada hasil temuan-temuan saja. Karena biasanya memang kualitatif itu kita menggali sebuah makna, ya. Oke, jadi harus harus mendalam, ya. Kemudian dilihat dari laporan dan evaluasi penelitian, laporannya itu standar dan tetap. Maksudnya gimana teman-teman? Ya antara proposal dengan bab 4, ya itu aja yang dibahas, ya. Konsisten gitu ya. Permasalahan sebelum ke lapangan dengan hasil yang ditulis setelah dari lapangan itu sama. Itu sudah kita bahas ya waktu pertemuan pertama yang ada gambar permasalahan sebelum ke lapangan sama permasalahan setelah ke lapangan. Ya, kemudian objektif dan tidak memihak, jelas ya. Jadi bukan dari sudut pandang si peneliti ya. Nah, sedangkan kalau kualitatif, laporan dan evaluasi penelitiannya bagaimana? Fleksibel dan baru muncul ya. Artinya apa? Bisa saja antara tadi kondisi awal sebelum penelitian dengan hasilnya itu berubah. Nah, kalau hasilnya berubah, otomatis depan itu ikut berubah ya, teman-teman ya. Bukan berarti latar belakangnya berbicara tentang A, kemudian hasil penelitian saudara bicara tentang C. Ya, artinya berarti ketika saudara lebih suka membahas tentang C di hasil pembahasan bab 4, berarti saudara harus mengubah latar belakangnya. Nah, itu kita pelajari besok di analisis data penelitian kualitatif. Berarti ada model siklus, jadi akan berputar-putar terus, memperbaiki latar belakang, memperbaiki pengumpulan data, membuat hasil laporan, latar belakang diperbaiki lagi, penelitian lagi, kemudian membuat hasil lagi, latar belakang lagi, dan seterusnya. Itu muter-muter, itu model siklus. Ya, atau kalau mau menggunakan model interaktif juga boleh ya, biar tidak terus-terusan bolak-balik gitu ya. Nah, intinya itu teman-teman, itu dilihat dari sifat penelitian ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan, didiskusikan barangkali teman-teman ya. Semoga dapat diterima ya, insya Allah ya, bulan puasa hatinya bersih, nerima ilmu juga akan lebih enak teman-teman ya. Karena ilmu itu akan masuk kepada eh, hati-hati yang bersih gitu ya teman-teman ya. Ilmu itu kan cahaya, cahaya itu akan mudah masuk kepada air yang jernih, tapi akan susah masuk kepada air yang kotor, gitu ya. Dia akan susah masuk. Itu juga ilmu gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah 3 hal kita bahas, ada perbedaan dari sisi model, perbedaan dari sisi logika, perbedaan dari sisi sifat. Oke, barangkali ada yang diskusi, lo lanjut aja. Berat nih kayaknya kuliah Jumat siang-siang ya. Gimana lanjut? Oke ya, oke. Sebenarnya masih kuat untuk lanjut ya sampai nanti kita selesai. Kemudian kita lihat. Nah, ini ada hal baru lagi teman-teman. Nah, tipe rancangan kuantitatif. Nanti ada 2 tipe teman-teman. Ada tipe rancangan kuantitatif dan ada tipe rancangan kualitatif. Kita bahas kuantitatif dulu ya. Ini saudara ingat nanti untuk membandingkan dengan kualitatif. Karena perbandingan ini di 2 slide yang berbeda. Kalau sebelumnya kan ini satu slide yang sama kita bandingkan langsung ya. Ini kan dari model ini kanan kiri ya dibandingkan langsung. Ya, 3 hal yang sudah kita bahas. Tetapi yang untuk poin keempat ini dari tipe rancangan ini kita ada 2 slide ya. Jadi saudara ingat-ingat di sini nanti saudara bandingkan sendiri dengan yang di slide berikutnya. Nah, bagaimana rancangan penelitian kuantitatif teman-teman ya? Nah, rancangan penelitian kuantitatif kita di sini ada bagian ke kiri dan ke kanan. Yang ke kiri itu ada intervention research atau penelitian dengan intervensi. Berarti ada modifikasi, ada peran peneliti yang berusaha mengubah eh, kondisi subjek penelitian. Saudara melakukan eksperimen di dalamnya. Nah, yang pertama ada menjelaskan bahwa adanya intervensi mempengaruhi hasil pada suatu kelompok dengan kelompok lainnya.
Nah, berarti saudara berusaha memodifikasi suatu subjek penelitian. Saudara membuat eh, senam misalnya ya untuk mengembangkan motorik anak berkebutuhan khusus misalnya. Ya, saudara punya subjek penelitian sekolah ABK. Kondisinya saudara sudah tahu di sana. Kemudian saudara datang ke lembaga tersebut membawa senam yang saudara ciptakan. Kemudian anak diminta untuk mengikuti atau saudara melakukan eksperimen sebanyak 6 kali atau sampai 12 kali ya. Yang ideal itu ya 12, minimal 6 kali. Nah, itu kan artinya saudara mendatangi lembaga tersebut, sekolah ABK tersebut dengan membawa senam yang saudara ciptakan tadi, kan di situ saudara mengintervensi mereka. Kan sesungguhnya seperti itu ya. Ya, saudara kan melakukan intervensi. Ini loh gerakannya harus seperti ini, saudara ajari mereka, saudara perlihatkan mereka, saudara tunjukkan mereka, saudara mengukur mereka, kondisi sebelumnya bagaimana, kondisi sudahnya bagaimana. Nah, itu intervention research seperti itu. Jadi, peneliti itu berusaha mengubah kondisi alami menjadi keinginan dari si peneliti. Maka jadilah sebuah penelitian eksperimen, teman-teman. Ya, kondisi sebelumnya bagaimana sih di anak-anak ABK di sekolah tersebut? Oh, ternyata kemampuan motoriknya, misal kita buat angka aja rata-ratanya 40. Oke, coba saya sekarang punya punya senam baru untuk meningkatkan motorik anak ABK. Saudara ciptakan senam, saudara sudah validasi ahlinya, saudara sudah uji coba, saudara berikan senam itu saudara apa mempraktekkan di situ banyak tadi 6 sampai 12 kali. Oh, ternyata ada perubahan nih. Berarti kan ada pengukuran pre dan post. Di situ berarti saudara melakukan intervensi. Nah, itu disebut dengan penelitian eksperimen, teman-teman. Tapi ini ingat ya, ini kuantitatif ya. Saudara jangan pikirkan kualitatif dulu. Ini kuantitatif. Gambarannya seperti itu, ya. Nah, bagaimana eksperimennya itu tadi desainnya ada macam-macam. Ya, ada yang cukup satu kelas, ada yang dua kelas, bahkan ada yang dua lembaga. Tuh, ya. Ada juga intervention research ya dengan yang kedua ini menghubungkan variabel dengan pola yang predictable dalam suatu kelompok individu. Ya, berarti di situ jadilah sebuah penelitian korelasi. Oke, misalnya eh, hubungan antara sama teman-teman. Misalnya kemarin kalau ingat-ingat jadi dari judul saudara ya, misalnya kemarin ada quality time ya, quality time dengan apa pengaruh kenakalan anak gitu misalnya, tapi dengan istilah yang lain kemarin variabelnya apa saya lupa. Nah, berarti saudara di situ hanya melihat saja, jadi saudara tidak melakukan eksperimen di situ, ya. Saudara hanya mengungkap atau menanyakan kepada si orang tua bagaimana hubungan antara quality time keluarga dengan kenakalan anak di luar rumah, ya, seperti itu. Itu juga bagian dari penelitian kuantitatif, berarti penelitian hubungan, ya. Nah, kemudian ada juga yang kuantitatif, yang non intervention, teman-teman. Ya, non intervention itu berarti kita itu eh, apa? Tidak mengubah kondisi si subjek penelitian. Ya, modelnya di sini survei research, kuantitatif survei research. Ya, misalnya gini teman-teman. Kemarin sebelum pemilihan presiden misalnya ya, banyak lembaga survei teman-teman. Banyak banyak lembaga survei ingin melihat suatu masyarakat itu kecenderungannya kepada paslon yang mana, satu, dua, atau tiga, ya.
si si pemilik survei itu tidak melakukan intervensi kepada masyarakat yang diteliti, ya, tapi hanya ingin mengumpulkan saja sesungguhnya suara mereka itu cenderung ke siapa, ke satu, kedua, atau ketiga. Nah, peneliti itu tidak harus ada di masyarakat tersebut. Peneliti itu hanya mewawancarai saja atau bahkan diminta peneliti itu hanya nge-share instrumen saja, disebar seluas-luasnya, ya, kemudian diisi oleh masyarakat, kemudian yang kembali berapa itu yang dianalisis. Gitu. Itu berarti kan non intervensi, tapi itu tetap kuantitatif karena pengumpulan datanya menggunakan angket, ya, menggunakan sangat setuju, setuju, kurang setuju, ya dan tidak. Jadi kita tidak mengubah suatu masyarakat tadi, tapi data yang kita peroleh berupa angka. Itu juga bagian dari kuantitatif tapi yang non eksperimen, non intervention. Saudara boleh. Jadi ini penelitian yang sangat sederhana sebenarnya. Jadi kalau saudara penelitiannya pengen cepat gitu ya, penelitian model kuantitatif survei sudah selesai. Misalnya saudara ingin meneliti tentang keberminatan lulusan anak SMA terhadap prodi PG PAUD. Saudara tinggal di kabupaten mana misalnya, atau kecamatan mana misalnya lah. Kecamatan eh, Semarang Barat misalnya, Bupati. Saudara tinggal mendatangi sekolah, titipkan ke guru, Bu minta tolong nanti anak-anak kelas 3 dikasih instrumen ini, dikasih angket ini, atau boleh ngisi online, ya. Sudah selesai penelitian saudara. Dari satu kecamatan itu, saudara datangi setiap SMA, kelas 3-nya datangin, kasih instrumen, saudara tinggal nunggu hasilnya saja nih, ya. Itu kan bisa, itu jadi penelitian perminatan eh, lulusan SMA terhadap prodi PKP. Atau bahkan yang lain, misalnya nih, saudara ingin meneliti tentang eh, keberminatan atau keinginan lulusan S1 mengikuti program sertifikasi guru. Sesungguhnya lulusan UNES setiap tahun yang meluluskan ada sekitar 6.000 mahasiswa, itu berapa sih yang ingin mengikuti PPG? Ini kan jadi data penelitian yang bagus saya rasa. Oh ternyata misal dari 6.000 itu nanti akan ada sekitar 2.000 orang yang mengikuti PPG. Tapi kan saudara harus membuktikan, harus membuat instrumen, saudara mendatangi semua prodi misalnya ya, minta diisi untuk mahasiswa yang semester 8 atau yang sedang menyelesaikan skripsi. Atau kalau mungkin terlalu sulit ya, di Indonesia mahasiswanya sendiri ya, apa eh, ingin mengukur, ya, survei ingin mengukur bagaimana keberminatan mahasiswa PG PAUD terhadap kegiatan program profesi guru prajabatan, ya. Berarti saudara mendatangi kakak kelas saudara yang saat ini sedang membuat skripsi, kasih instrumen, pakai link saja, ya. Misalnya katakanlah ada 80 mahasiswa atau mungkin 60 mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, nanti saudara tinggal analisis hasilnya. Ya, tapi kalau penelitian survei seperti ini, teman-teman, kadang itu data itu banyak yang tidak kembali. Contohnya gini, misalnya saudara kan katakanlah ada 80 mahasiswa PG PAUD yang sedang mengerjakan skripsi. Saudara kasih instrumen semua. Apakah yakin dari 80 itu akan mengisi instrumen semua? Tidak, teman-teman. Selalu mesti, kalau kembali 50% aja itu bagus. Nah, kelemahan survei di situ, teman-teman. Ya, survei itu biasanya itu data itu tidak sesuai dengan jumlah harapan kita. Tapi asalkan itu masih memenuhi jumlah sampling, ya boleh aja. Misalnya 80 mahasiswa di PG PAUD yang sedang mengerjakan skripsi. 80 orang sudah ditatangi, sudah dikasih permen, misalnya sudah dikasih hadiah, diminta untuk mengisi. Tapi kok ya nggak ngisi ya, dari 80 itu ternyata yang mengisi 40. Gimana ya, tetap lanjut, nggak masalah. Itu bisa dijadikan data. Ya, jadi survei seperti itu. Nah,
Jadi survei itu ada kalanya penelitian itu datanya itu tidak kembali dengan banyaknya instrumen yang kita sebar. Nyebar instrumen 80 cuma kembali. Makanya ada namanya sensus ya, sensus penduduk. Bedanya survei dengan sensus apa? Kalau sensus itu peneliti itu harus mendatangi langsung dan mengambil datanya secara langsung. Makanya kalau ada sensus penduduk, saudara mungkin pernah mengalami oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik, saudara di rumah didatangi oleh orang yang sensus, nanyakan di sini ada berapa orang, mata pencahariannya apa. Ya, sensus itu harus valid, nggak boleh sensus penduduk kok menggunakan survei ya nggak boleh. Kenapa? Karena datanya itu nggak nanti akan nggak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau survei itu datanya itu boleh hanya perwakilan saja. Tapi kalau sensus itu harus door to door, harus datanya ada semua. Oke, itu teman-teman. Selanjutnya, nah ini kuantitatif ya. Jadi ada beberapa tipe rancangan penelitian ya, ada eksperimen, ada correlation dan ada survei. Ya, itu dibagi menjadi dua, ada yang intervensi maupun yang non intervensi. Nah, selanjutnya kalau yang kualitatif bagaimana? Ini sudah berpindah ke kualitatif ya, dan jangan ketukar. Jadi di slide sebelumnya sudah kuantitatif, ini kualitatif. Nah, bagaimana rancangan penelitian di kualitatif? Sama ada tiga di sini. Kalau kualitatif itu berusaha menyelidiki pengalaman umum dari individu untuk membangun suatu teori. Nah, itu disebut dengan pendekatan grounded teori research. Ya, memang kualitatif pun memiliki banyak desain penelitian seperti kuantitatif. Ya, salah satunya adalah grounded theory. Grounded theory tadi berarti kita ingin membuat sebuah teori yang didasarkan dari jawaban-jawaban informan. Nih, itu ya. Jadi kita ingin meneliti tentang bagaimana orang yang sudah terdampak COVID misalnya kemarin. Nah, kita mendatangi orang tersebut, kita tanya bagaimana perasaannya, bagaimana sakitnya, sudah sejauh mana proses penyembuhannya kita tanya macam-macam dan nanti akan menjadi sebuah hasil atau teori, itu ya. Nah, kemudian ada juga yang kedua, rancangan penelitian kualitatif itu menyelidiki kebudayaan dalam satu kelompok individu. Berarti itu berbicara tentang rancangan penelitian etnografik. Ya, etnografik kan berarti berbicara tentang sebuah kebudayaan. Ya, idealnya memang seperti ini, teman-teman ya. Ya, jadi suatu masyarakat ya, atau kelompok individu. Kalau ini kan bisa dari individu, bisa dari masyarakat. Tapi kalau yang ini harus masyarakat, ya. Jadi ini objeknya itu, sasarannya itu eh, mungkin kepala daerah, kemudian masyarakat-masyarakat yang memiliki karakteristik khusus ya. Misalnya banyak kemarin penelitian mengangkat etnografik tentang penelitian tentang suku Samin di Blora ya. Mahasiswa juga ada yang meneliti itu teman-teman ya, bagaimana perilaku dari orang-orang suku Samin di sana. Boleh. Kemudian menyelidiki kisah-kisah individu untuk mendeskripsikan kehidupan seseorang, naratif riset ya. Misalnya ini untuk biasanya ada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh terkemuka. Misalnya Bob Sadino, kemudian Habibie, ya itu banyak orang yang eh, meneliti mereka ya melalui wawancara, melalui diskusi. Teman-teman. Jadi ini rancangan kualitatif itu bisa berupa grounded teori, bisa berupa ethnographic teori, bisa berupa naratif research, gitu ya. Nah, ini perbedaan secara rancangan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ini kuantitatif ya yang atas tadi, yang kuantitatif ini ada eksperimental, correlation dan survei. Kalau yang kualitatif itu ada grounded, ada etnografik dan ada naratif.
Oke, begitu bisa diterima teman-teman. Lanjut ya, ini masih cukup panjang karena kita belum masuk ke konten yang sesungguhnya. Nah, sesungguhnya itu yang intinya itu nanti di proposal saudara. Ini oke ya, bisa diterima ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Nah, yang ketiga ini mix method teman-teman. Dari judul kemarin di proposal sih saya belum melihat kalau saudara mengarah ke mix method ya, tapi tidak tahu kalau dalam angan-angan saudara ternyata ada yang ingin membuat mix method. Jadi kan metode penelitian itu kan ada kuantitatif, ada kualitatif, ada gabungan dari keduanya, kuanti dan kuali yang kita sebut dengan mix method, dan ada R&D, Research and Development. Kemudian ada lagi PTK tapi tidak kita angkat ya dalam perkuliahan dan tidak boleh untuk mahasiswa karena itu untuk guru yang sudah mengajar. Nah, ini tipe penelitian rancangan penelitian yang ketiga di mana mengkombinasikan atau menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif ya. Disebut rancangan penelitian kombinasi. Di bukunya Sugiono pun ada ya kuanti, kuali dan mixed method. Dan ada yang khusus mixed method. Nah, cirinya itu bagaimana teman-teman penelitian mixed method itu? Nah, biasanya saudara akan diarahkan oleh dosen pembimbing menggunakan mixed method, walaupun saudara tidak ada keinginan ke arah situ, tapi kok diarahkan mixed method itu ketika apa? Ketika rumusan masalahnya itu saudara buat ada dua tipe. Mungkin saudara tidak sadar, ada pertanyaan yang menanyakan tentang kualitatif, ada pertanyaan yang menanyakan tentang kuantitatif. Gitu. Misalnya pertanyaan pertama, kita bahas apa ya teman-teman ya? Misalnya kita bahas hujan lagi lah misalnya. Eh, Bagaimana dampak eh, intensitas hujan di Kota Semarang? Itu kan jawaban yang bisa diperoleh melalui kegiatan penelitian kualitatif, kualitatif ya. Karena saudara menanyakan tentang bagaimana dampak, itu jelas kualitatif. Tapi di rumusan masalah saudara ternyata saudara menuliskan misalnya seberapa kerugian masyarakat dengan adanya banjir. Kira-kira itu diteliti dengan apa, teman-teman? Atau seberapa besar pengaruh banjir terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Semarang? Itu dengan apa? Dengan kuanti. Penulis nggak menyadari bahwa rumusan masalah itu metodenya itu berbeda. Satu harus diselesaikan dengan kualitatif, dua harus diselesaikan dengan kuantitatif. Saudara misalnya nih kejadian kok membuat dua rumusan masalah itu, kemudian saudara bimbingan dengan dosen pembimbingnya kok ngeh dengan tulisan saudara, yang tadinya saudara ingin mengangkat salah satu saja, kuanti atau kuali, kemudian disarankan. Nah, kalau rumusan masalahnya dua seperti ini, ya berarti saudara harus menggunakan mixed method. Pada akhirnya saudara mau tidak mau menggunakan mixed method. Kenapa? Ya dari mungkin ketidaktahuan ketika dalam membuat rumusan masalah atau memang yang keinginan saudara sendiri ya. Makanya memang harus hati-hati teman-teman ya ketika membuat rumusan masalah itu benar-benar harus dipikirkan, dibayangkan ya. Ini saya akan mengambil datanya gimana? Karena itu menentukan metode. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu ya saudara akhirnya oh, saya harus menggunakan mixed method nih. Berarti saya harus bisa kuantitatif dan saya harus bisa kualitatif. Ya teman-teman ya ini barangkali ketemu ya di sini berarti kalau namanya mixed method itu berarti penggabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk pemahaman dan penjelasan terbaik tentang permasalahan dalam penelitian. Nah, permasalahan itulah yang saudara tulis dalam rumusan masalah ya mixed method itu. Atau bisa juga eh, eh, kita menggunakan action research, yaitu menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk mempelajari permasalahan yang dihadapi. Nah, tapi kalau action research ini
untuk guru-guru saja, teman-teman, atau PTK. Istilahnya kita menyebutnya penelitian tindakan kelas. Ya, jadi ada permasalahan apa guru dalam mengajar. Ya, oh ternyata kok anaknya hiperaktif, ya, itu menjadi sebuah masalah, kemudian menciptakan sebuah solusi, kemudian diteliti di kelasnya itu sendiri. Jadi PTK itu diperuntukkan untuk guru yang mengalami permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya. Dan otomatis penelitiannya itu dilakukan di kelasnya sendiri dengan menggunakan siklus. Uji coba pertama, oh meningkat, anaknya sudah baik. Uji coba kedua harus baik lagi, harus ketiga harus baik lagi. Nah, ini tidak boleh ya digunakan oleh saudara karena saudara belum punya kelas. Kecuali saudara besok kalau sudah mengajar di sekolah menggunakan PTK silakan. Jadi itu penelitian yang sangat sederhana sebenarnya, teman-teman ya. Uji coba pertama hasilnya berapa persen, uji coba kedua berapa persen, uji coba ketiga berapa persen. Itu modelnya siklus. Jadi penelitian itu setiap kita melakukan pengumpulan data kita ukur kenaikannya berapa. Kedua, penelitian lagi, ukur lagi kenaikan berapa. Dan siklus terakhir itu harus paling baik hasilnya. Jangan sampai siklus kedua atau siklus ketiga malah hasilnya lebih rendah daripada siklus pertama. Artinya penanganan terhadap permasalahan saudara itu tidak berhasil. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi bisa juga saudara akan menemui namanya penelitian kombinasi atau mixed method. Ini kita fokusnya ke sini aja karena ini yang untuk mahasiswa ya. Jadi memang harus hati-hati dalam membuat rumusan masalah karena itu akan mempengaruhi metode penelitian saudara. Pastikan ketika membuat rumusan masalah, kemarin kita di mata kuliah seminar, saudara sudah mencoba menarasikan sendiri rumusan masalah dari masing-masing judul yang sudah saudara angkat. Nah, nanti coba saudara buat narasinya secara bahasa tertulis yang bagus, ya. Tapi ingat, jangan terjebak membuat dua metode penelitian. Tapi kalau memang diniati seperti itu ya silakan ya, bagus ya rasa. Akan selalu ada sih biasanya ya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Itu teman-teman ya, rancangan penelitian kita sudah bahas ada kuanti, kuali, dan mix ya, mix method. Itu ada yang didiskusikan barangkali belum ya, kayak saya lanjutkan ya, masih kuat kan ya. Kita harusnya 1 jam ya, apalah kita selesaikan aja sekalian karena kita masuk ke inti teman-teman ya, itu pengantar yang sifatnya general. Sekarang kita lihat intinya teman-teman. Nah, ini literatur, belum intinya ya, ini belum masuk proposal. Satu lagi ini jumlah literatur, kalau kuantitatif itu substansi, kalau kualitatif itu minimal. Dengan penggunaan literatur pada awal studi, menjustifikasi dokumen yang dibutuhkan, mengeksplorasi masalah. Rasanya ini jelas ya. Substansial itu kalau jumlah literatur itu kalau kuanti ya harus banyak karena itu memang harus jadi pijakan. Kuali itu boleh sedikit karena akan berkembang nantinya. Ya kalau di awal studi dia itu untuk menjustifikasi apa saja sih yang saudara butuhkan, variabel-variabel apa, dokumen apa. Tapi kalau kualitatif, kualitatif itu untuk menemukan masalah, ya, untuk mencari sebuah masalah. Kemudian menyediakan pengantar yang rasional. Kemudian kalau di akhir studi, fungsi dari literatur itu untuk apa, atau teori itu untuk apa, untuk menguatkan atau menolak dari hasil penelitian. Kan untuk menguji hipotesis ya, diterima atau ditolak. Nah, kalau kualitatif ya untuk mendukung atau mengubah literatur yang telah ada. Jadi intinya kalau literatur itu di kualitatif itu bisa berkembang, bisa berubah dan idealnya teman-teman kalau sudah masuk ke akhir studi ini lebih banyak. Kalau di awal mungkin sedikit, tapi kan kalau sudah di akhir itu saudara sudah mantap ya dengan topik atau penelitian saudara sehingga di sini harus lebih. Oke. Kemudian, nah ini metodenya teman-teman ya, ada beberapa hal ini terkait dengan teknis sekali ya di proposal saudara ya. Ini baru kita masuk metode ya. Tadi kan sudah ada model, kemudian ada apa lagi?
sudut pandang logika, kemudian ada sifat, kemudian ada rancangan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke metodenya. Ini baru metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, latar belakang masalah teman-teman, ya. Kalau kuantitatif itu nomor tesis atau organisasi. Biasanya kan di sekolah kan, saudara penelitiannya atau di keluarga, ya. Tapi kalau kualitatif itu ideografis atau personal, sifatnya yang baru kekinian. Ya satu orang, dua orang nggak apa-apa. Tapi kalau kuantitatif itu banyak orang, hanya organisasi biasanya. Kemudian kalau rumusan masalahnya apa? Mantap. Mantap itu artinya tidak akan berubah ya dari awal sampai akhir. Tapi kalau kualitatif itu emergen ya atau sementara. Ternyata saudara kok eh, di lapangan menemui permasalahan yang lebih unik dan menarik. Ingin merubah rumusan masalah yang sudah ditetapkan di awal, boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, tujuannya dari kuantitatif itu untuk menguji teori, ya. Kemudian mendapatkan sebuah hubungan atau pengaruh dari suatu variabel. Kemudian parsial, parsial itu bagian-bagian tertentu, ya variabel-variabel tertentu, misalnya tadi motivasi, semangat belajar, prestasi, itu kan parsial. Ya, kemudian tujuannya itu untuk mengeneralisasi. Mengeneralisasi itu maksudnya apa? Yang diteliti itu hanya sampelnya, tetapi akan diberlakukan kepada semua populasi, yaitu generalisasi. Sedangkan kualitatif itu bukan untuk menguji teori, tapi untuk mengembangkan teori. Jadi tidak perlu ada hipotesis ya. Jadi di proposal kualitatif di bab 2 dan bab 3-nya tidak perlu ada hipotesis. Kemudian di kualitatif itu untuk mencari makna ya. Jadi makna tarian itu seperti apa, makna batik seperti apa. Bukan untuk melihat sebuah hubungan atau bukan untuk melihat sebuah pengaruh. Nah, indikator ini sangat ditentukan dari rumusan masalah saudara. Kalau saudara pandai merumuskan masalah, ya aman. Tapi kalau nanti sampai keliru-keliru, ya biasa saja metodenya itu menjadi berubah. Ya, kemudian tujuannya itu holistik, menyeluruh, dan tujuannya itu khusus itu pada situasi tertentu saja, pada orang-orang tertentu saja. Kemudian teori yang digunakan jelas kalau kuantitatif ya mantap, ya keduanya itu sudah, oh pokoknya kalau sudah ada teori, misalnya saudara ingin mengangkat tentang pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan anak, itu menggunakan teori behavioristik, ya sudah yakin ya berarti behavioristik terus sampai akhir. Atau pemberian hadiah untuk meningkatkan motivasi belajar anak, ya berarti sudah jelas teorinya adalah behavioristik. Sedangkan kalau kualitatif sementara ya. Saudara misalnya di sini tadi mengangkat tentang behavioristik, ternyata di lapangan kok ditemui orang-orang yang sangat baik, media pembelajaran sangat mewah, ruang kelas yang dipenuhi dengan AC. Oh, saudara ingin mengubah behavioristik menjadi humanistik, boleh-boleh aja. Jadi sifatnya sementara. Hipotesis jelas mantap, kalau kualitatif tidak ada ya teman-teman ya. Adanya pertanyaan penelitian ya. Bahkan bukan hanya sementara tapi tidak ada. Penyusunan teorinya deduktif dari yang umum kepada yang khusus, artinya teori itu ada dulu. Ya, baru saudara akan menemukan cabang dari teori tadi. Saudara sudah menemukan teori behavioristik sebagai pijakan saudara untuk meneliti apakah ada pengaruh atau hubungan antara hadiah dengan motivasi belajar. Berarti sudah ada teori yang mendasarinya nih, deduktif nih, umum ke khusus, kemudian saudara implementasinya bagaimana. Tapi kalau kualitatif ya induktif dari khusus ke umum. Saudara menemukan dulu nih di lapangan, praktek-praktek dulu, mengamati dulu, ditemukan kejadian-kejadian unik, jadilah sebuah kerangka teori besar. Itu. Jadi induktif seperti itu. Jadi kalau mudahnya kalau ini teori dulu baru praktek. Kalau induktif berarti praktek dulu baru teori. Ya, ini berarti umum khusus teori praktek. Kalau ini praktek teori. Waktu penelitian kuantitatif itu cenderung cepat,
dan terbatas ya teman-teman. Tapi kalau kualitatif itu cenderung lama, tapi bebas ya. Namanya orang bebas itu masih suka di lapangan ya, semuanya data diambil itu akan mempengaruhi waktu penelitian. Selanjutnya sampel. Nah, kalau kuantitatif itu banyak, 30 tetap. Tetap itu sampel nggak bisa ganti-ganti, itu ya itu aja ya. Kalau 30 orang sudah ditentukan anaknya itu ya namanya itu ya itu aja nggak boleh diganti. Karena kalau sudah dieksperimen kemudian antara pretest sama posttest kok orangnya ganti boleh nggak? Ya nggak boleh. Masa antara yang di pretest sama posttest orangnya beda. Ya hasilnya tetap akan mempengaruhi ya harus tetap. Kemudian acak, acak itu teknik samplingnya ya misalnya ada 80 orang ya 30 yang diambil itu boleh secara acak. Kemudian representatif, berarti mewakili, sampel itu mewakili dari keseluruhan populasi. Kualitatif, sampelnya bagaimana? Sebenarnya kalau dalam kualitatif namanya bukan sampel ya, maka nanti jangan menuliskan populasi dan sampel di proposal kualitatif, ya, tapi adalah subjek penelitian yang saudara tulis. Subjek penelitian itu sedikit, teman-teman. Satu orang boleh, dua orang boleh, tergantung penelitian. Sifatnya itu snowball, ya, satu belum memuaskan, cari yang kedua, cari yang ketiga lagi, cari yang keempat, lama-lama membesar. Purposif, ya, purposif itu memiliki tujuan, ya. Snowballnya itu sudah menjawab tujuan yang saudara teliti atau belum untuk persuasif, kemudian tidak representatif. Artinya hasil dari hal yang diteliti itu tidak bisa diterapkan kepada organisasi lain atau individu lain, gitu ya. Karena tidak ada teknik sampling. Kemudian pengumpulan data itu menggunakan angket dan terstruktur, saya rasa jelas, dan sudah banyak dibahas. Kalau kualitatif itu observasi partisipatif jadi bagian dan tidak terstruktur. Ya. Skarpnya dewi ya, pokoknya mau melakukan apa ya silahkan. Ya, namanya juga kualitatif ya. Misalnya tadi yang dicontohkan ada orang yang ingin meneliti keseharian orang-orang Samin ya atau orang-orang suku Dayak ketika dia sudah merelakan dirinya menjadi bagian orang Dayak atau mencari istri atau suami orang Dayak, maka penelitian itu jadi tidak terstruktur ya. Kesehariannya bagaimana ya kita ikutin saja. Tapi dalam pikirannya itu sudah banyak banget informasi, tinggal nanti dia melarikan diri, kemudian dia menulis laporan penelitian. Karena itu benar-benar pernah terjadi ya. Nah, instrumen penelitian angket, wawancara, dokumentasi, observasi, secara semi jelas. Jadi di Kuanti pun ada wawancara. Ya, jadi wawancara ini, ada wawancara ini berarti harus kuali enggak. Jadi kalau yang jelas kalau ada angket itu pasti kuanti. Tapi jangan sampai menuliskan angket itu di kualitatif. Karena angket itu hanya bisa dianalisis dengan angka. Ya, jadi saudara dari di kualitatif jangan sampai menulis instrumen penelitian menggunakan angket. Ya, benar. Siapa instrumen penelitian dalam kualitatif yaitu peneliti itu sendiri. Ya, human is key. Ya, jadi manusia itu adalah kunci. Manusia itu adalah instrumen dari kegiatan penelitian. Saudara itu nggak bawa apa-apa saat penelitian kualitatif itu nggak apa-apa. Saudara menjadi istrinya orang Dayak, nggak perlu bawa lembar pedoman wawancara, nggak. Saudara itu merasakan jadi istrinya orang Dayak, bagaimana kesehariannya. Nah, di situ baru bisa mengumpulkan data. Umumnya ini ya, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam kuanti itu statistika, ya, kemudian deduktif tadi sudah dibahas, khusus setelah data terkumpul. Jadi jelas penelitian 2 bulan, 3 bulan, saudara pamitan ke sekolah, baru melakukan analisis data. Ya, nah kalau kualitatif, non statistik, jadi berupa apa? Narasi, deskripsi, ya, cerita, rekaman, induktif, ya, prakteknya dulu, kemudian baru kita analisis terus menerus ya, analisisnya terus menerus. Bahkan ada yang sudah ke lapangan menulis, ke lapangan lagi menulis lagi, gitu ya.
Kemudian hubungan dengan responden ya kurang intim, tidak ada feel itu nggak apa-apa kalau kuanti, atau bahkan nggak kenal sekalipun nggak apa-apa. Kemudian jangka pendek, ya hubungan penelitinya itu tingkatannya itu saya peneliti, Anda responden. Tuh. Ini maksudnya hubungan peneliti responden itu saya adalah peneliti, saudara adalah responden saya. Nah, tapi kalau di kualitatif ya hubungannya itu intim, ada ikatan. Rasanya kalau mau meninggalkan masyarakat yang diteliti itu gimana? Kemudian jangka waktunya panjang dan hubungannya itu setara. Jadi tidak menyebutkan saya peneliti, saudara informan enggak. Jadi saudara itu yang menjadi bagian dari masyarakat. Itu disebut dengan setara. Oke, kemudian usulan desainnya mantap, ya langkahnya sudah jelas, desainnya sudah jelas, kualitatif itu emergen dan bebas, walaupun ada beberapa desain penelitian kualitatif ya, besok kita bahas. Pendekatannya dari grand teori, ya teori yang besar dulu, kalau kuantitatif tadi misalnya bioheuristik, kemudian saudara mengimplementasikan di lembaga X menggunakan hipotesis dan hipotesisnya mau diterima atau tidak. Nah, kalau kualitatif grounded teori, ya mencari mencari dari akar-akar orang-orangnya dulu diteliti jadilah sebuah teori, kemudian pendekatan konsepnya menggunakan pertanyaan penelitian tapi bisa berkembang dan tujuannya mendapatkan makna. Datanya kuantitatif dengan perhitungan, pengukuran, dokumen resmi, ya jadi misalnya aturan-aturan pemerintah, ya. Dan variabelnya operasional. Dan dokumen resmi maksudnya itu misalnya ada struktur organisasi, data kehadiran siswa, kemudian nilai dokumen resmi. Tapi kalau kualitatif itu datanya berupa kata-kata, ucapan responden, catatan lapangan, dokumen pribadi. Dokumen pribadi itu data yang saudara kumpulkan secara sendiri ya, tidak minta ke sana, kemudian menggunakan fotografi. Metodenya tadi sudah kita bahas juga, ada survei, angket tertutup, observasi terstruktur, dan ada eksperimen. Kalau kualitatif itu observasi, wawancaranya itu harus terbuka untuk memperoleh jawaban yang luas, ya. Kemudian observasinya partisipatif dan meninjau dokumen. Kemudian, maaf, belum. Nah, alur bekerjanya bagaimana? Kalau kuanti itu kita harus punya teorinya dulu, jelas, ya, kemudian saudara membuat hipotesis, mengumpulkan data, ya, menguji hipotesis dan jadilah sebuah analisis, kemudian kesimpulan penelitian. Tapi kalau di kualitatif, ya ada data pendahuluan dulu, saudara sudah ke lapangan atau sudah memotret sebuah permasalahan, cari teori yang sifatnya sementara, kemudian pengumpulan data, mengeneralisasi, kemudian jadilah teori baru. Ya, begitu ya teman-teman, alur bekerja dari dua penelitian ini. Ini saya rasa selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat saudara terima. Silahkan kalau ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mbak Afdila, Resen, silahkan Mbak. Izin bertanya Pak tentang barusan yang alur bekerja teori Hmm. kualitatif. Kan itu kita ada data pendahuluan, teori sementara. Teori sementara itu dihasilkan dari kita, maksudnya cari jurnal. Ya, Terus jadi kan ya, selesaikan dulu. Terus kan nanti pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu kan dari hasil wawancara dan lain-lain dengan responden dengan subjek penelitian. Terus menggeneralisasi. Nah, yang dimaksud teori baru, menghasilkan teori baru itu gimana ya, Pak? Oke, teori Kak? baru itu adalah simpulan dari hasil penelitian saudara, ya. Jadi teori sementara ini misalnya Mbak Abdillah meneliti tentang apa kemarin ABK ya, apa Iya, Pak, ABK, tentang pendidikan inklusif. ya, pendidikan inklusif. Saudara sudah memotret nih tentang pendidikan inklusif. Terkaitannya dengan apa? Kerjasama dengan apa? Puskesmas untuk apa? Klinik terapi, Pak. Nah, untuk terapi ya, intinya untuk memperbaiki anak ABK itu ya. Nah,
Kan saudara sudah punya data pendahuluan, saudara sudah pengalaman magang di sana, itu kan jadi data pendahuluan. Teori sementaranya kan saudara sudah tahu kriteria anak ABK itu seperti apa sih, kondisi kondisi anak ABK di sana itu seperti apa sih. Nah, kemudian saudara melakukan pengumpulan data di sana. Ya, kan? Melakukan pengumpulan data, kemudian data itu diolah ya jadi sebuah simpulan, kemudian menghasilkan teori baru. Oh, ternyata untuk eh, apa meningkatkan kecerdasan anak ABK adalah harus dengan terapi melalui puskesmas X gitu. Nah, itu teori barunya seperti itu. Teori baru itu tidak lain adalah hasil riset kita, hasil penelitian kita. Seperti yang kemarin saya sampaikan di mata kuliah seminar bahwa teori dari penelitian itu bukan sebuah teori yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, tapi simpulan dari penelitian itu adalah teori yang saudara hasil. Maksudnya seperti itu, Mbak. Teori itu bisa sama dengan teori yang sudah saudara kutip sebelumnya atau berkembang atau bahkan menolak dari teori sebelumnya. Gitu. Jadi mudahnya ini adalah hasil penelitian saudara atau simpulan saudara. Gitu. Sama seperti ini kuantitatif. Itu bisa diterima atau ada lagi yang dibahas? Ada lagi, Pak. Oke, silakan. Kan yang kalau di kuantitatif kan itu aja ada uji validitas. Nah, kalau di kuali kan Balik kemarin nggak ada. itu kayak sampai jenuh gitu. Ya, Explore-nya sampai jenuh. Terus kemarin kan saya udah nyoba kan Pak ke sedikit gitu kayak wawancara gitu. Maksudnya belum menemukan kejenuhan gitu loh Pak. Setiap explore ya ada hal baru tapi kayak oke. nggak ada nggak ada mentoknya gitu Pak. Kapan Nah, cara jenuhnya itu kan? cara menentukan mentoknya itu gimana ya Pak? Nah, oke, ini pertanyaan bagusnya. Jadi, kapan kita merasa data itu jenuh? Bukan kita yang jenuh loh ya, bukan kita yang jenuh. Ah, saya kok udah capek banget ya, udah ketemu 5 orang kok jawabannya itu masih beda terus. Ya kayak jenuh, bukan kita yang jenuh loh ya, ingat punya situ. Tapi yang jenuh itu datanya. Kok dari 5 orang itu masih jawabannya itu ada yang baru terus, ada yang baru terus, ada yang baru terus. Itu berarti data belum jenuh. Nah, yang bisa mengukur data itu sudah jenuh atau belum, tadi di kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri. Misalnya saudara sudah ketemu dengan 5 orang, ada yang baru terus, tapi saudara tuh kayaknya ke depan itu akan memperoleh hal yang sama dari 5 orang tadi. Misalnya. Jadi yang bisa menentukan data itu jenuh atau tidak adalah si peneliti itu sendiri. Gitu ya, Mbak. Jadi nggak ada orang lain. Tapi kalau saudara tadi karena tidak ada validitas dan reliabilitas, yang jadi dilakukan Mbak Abdillah apa? Wawancara. Ya Pak, kemarin wawancara. Oke, wawancara. Nah, untuk membuktikan atau untuk memperkuat hasil wawancaranya itu baiknya memang kita kan karena tidak ada validitas, maka kita menggunakan triangulasi. Nah, wawancara itu sudah saudara lakukan. Ternyata jawabannya masih beda terus. Maka saudara harus menggunakan namanya triangulasi metode. Triangulasi metode itu berarti saudara tidak boleh mengumpulkan data hanya dari hasil wawancara saja. Saudara harus melakukan observasi. Oke lah, saya sudah mewawancarai 5 orang nih. Datanya masih berkembang terus. Tapi kayaknya kalau mau diteruskan juga akan berkembang terus. Maka saudara harus menggunakan strategi yang lain. Berarti saudara menggunakan observasi. Sudah, saya akan cukupkan wawancara, tapi saya akan mengamati 5 orang itu gerak-geriknya bagaimana. Itu akan mendukung jawaban yang mana. Nah, itu yang dijadikan sebuah simpulan. Gitu, Mbak. Itu berarti kita memvalidasi jawaban dari responden dengan hasil pengamatan kita. Bisa diterima seperti itu, kira-kira? Kalau misalnya kan kan kemarin itu saya berarti kan kliniknya satu ya Pak, terus Hmm. lembaganya satu.
Nah, Hmm. APK-nya juga satu. Itu gimana? Kan maksudnya nggak bisa ada perbedaan gitu. Ya itu kalau kalau nggak ada perbedaan artinya data itu ya sudah mentok, sudah jadi jawaban final. Berarti itu yang dijadikan sebuah laporan hasil riset. Tapi pastikan dulu karena objeknya subjeknya cuma satu, maka saudara metodenya harus beberapa, ya dokumentasinya ada, wawancaranya ada, terus apa pengamatannya juga ada, observasinya ada. Tiga hal itu harus ada dalam penelitian kualitatif. Wawancara sudah dilakukan, datanya sudah fake karena cuma satu orang, maka saudara harus membutuhkan data untuk pendukung yaitu dokumentasi. Ya, dokumentasi itu bisa berupa data ya teman-teman ya, misalnya prestasinya dia. Jadi dokumen itu bukan hanya berbicara tentang foto itu enggak, tapi tentang eh, prestasinya dia selama diajar di kelas, hasil karyanya dia itu dokumentasi juga. Ya, kemudian observasi hasil pengamatan saudara sendiri. Jadi saudara bandingkan tiga hasil metode tadi untuk menjadi sebuah kesimpulan. Begitu. Begitu bisa diterima atau masih kurang jelas? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke ya. Ya. Jadi oh ini anak ABK-nya cuma satu. Jawabannya kan udah itu aja ya. Satu itu udah kita keep nih, udah kita kunci. Kita tinggal bandingkan dengan hasil dokumentasi karya-karyanya dia, portofolionya dia, dan hasil pengamatan saudara. Jadi saudara ketika datang ke sana itu kan sambil melakukan pengamatan, ya, gitu. Begitu, ada lagi yang lain teman-teman? Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Saudara, ketika seperti ini sambil membayangkan ya teman-teman ya, membayangkan tentang riset saudara, membayangkan tentang apa yang saudara tulis, sehingga itu akan ketemu ya. Tapi kalau saudara belum punya sama sekali gambaran yang akan ditulis, ini akan cepat berlalu, akan mudah dilupakan. Tapi kalau saudara sambil membayangkan apa yang akan saudara lakukan, itu akan membekas. Begitu. Yang nggak hadir siapa? Mbak, Mbak saja, Pak. bisa aja ya. Ya, oke. Barangkali itu teman-teman yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Jangan lupa nanti divalidasi ya mulangnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang baru. Di awal-awal ini memang karena ini sifatnya teoritis ya banyak teori dulu. Sabar ya kalau pengen latihan ya nanti ya setelah UTS atau kita cicil judulnya dulu. Tapi tetap saudara akan membuat proposal ya sama dengan seminar. Tapi ini keperluannya adalah untuk mata kuliah kualitatif ya, bukan untuk mata kuliah seminar. Barangkali itu cukup dari saya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya cukupkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.